Pangeran Biru, Robby Darwish menuju Singoedan? Gelombang transfer Liga 1 Indonesia mulai memanas seiring mendekatnya akhir musim 2025-2026. Di tengah perjuangan Persib Bandung menjaga konsistensi di papan atas, kabar kurang sedap justru datang menghampiri para bobotoh. Setelah sebelumnya ramai dengan isu perburuan pemain baru, kini fokus beralih pada pintu keluar Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Satu nama lokal yang sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial adalah gelandang muda serba bisa, Robby Darwish. Sinyal perpisahan pemain muda bertalenta. Robby Darwish yang dikenal sebagai salah satu aset masa depan Persib dengan kemampuan lemparan ke dalam yang ikonik, dikabarkan tengah masuk dalam radar serius Arema FC. Informasi ini mencuat setelah akun pemerhati sepak bola nasional @ngapakfootball menyebutkan adanya indikasi kuat kepindahan sang pemain ke Malang di akhir musim nanti. Bagi publik Bandung, kabar ini tentu mengejutkan. Robby bukan sekedar pelapis, ia adalah simbol kerja keras pemain asli Jawa Barat yang berhasil menembus tim utama. Namun, ketatnya persaingan di lini tengah Maung Bandung musim ini yang dihuni nama-nama besar seperti Mark Klok hingga pemain asing lainnya, disinyalir menjadi alasan utama sang pemain mulai mempertimbangkan opsi baru demi menit bermain yang lebih reguler. Arema FC dan proyek kebangkitan. Di sisi lain, Arema FC tampaknya sedang menyusun rencana besar untuk musim 2026-2027. Tim berjuluk Singoedan tersebut membutuhkan suntikan tenaga muda yang memiliki determinasi tinggi dan fleksibilitas taktis. Profil Robby Darwish yang mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek sayap dinilai sangat cocok dengan skema permainan Arema yang mengandalkan transisi cepat. Jika transfer ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi langkah besar bagi karier Robby. Keluar dari zona nyaman di Bandung menuju Malang bisa menjadi pembuktian kematangannya sebagai pemain profesional di liga tertinggi tanah air. Menanti keputusan manajemen. Hingga saat ini, baik manajemen Persib Bandung maupun pihak Arema FC belum memberikan pernyataan resmi. Namun dalam sepak bola modern, rumor seringkali menjadi percikan awal dari sebuah kepindahan besar. Bagi manajemen Persib Bandung, melepas Robby tentu menjadi dilema. Di satu sisi, kehilangan talenta lokal selalu terasa menyakitkan. Namun di sisi lain, memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk berkembang di klub lain melalui skema transfer atau peminjaman mungkin menjadi jalan tengah yang paling bijak. Fokus di sisa musim. Meskipun isu transfer terus bergulir, fokus utama Robby Darwish dan Persib Bandung tetaplah menuntaskan musim 2026-2027 dengan hasil maksimal. Bobotoh tentu berharap siapapun pemain yang bertahan atau pergi, mereka tetap memberikan dedikasi penuh hingga peluit akhir musim dibunyikan. Apakah si lemparan maut benar-benar akan menukar jersey biru barat dengan biru timur? Kita tunggu saja update selanjutnya di bursa transfer mendatang. Bikin merinding, skuad impian Persib 2026-2027. Dua pemain bintang ini segera merapat ke Kota Kembang. Musim kompetisi 2025-2026 memang belum resmi berakhir, dan fokus skuad Pangeran Biru masih tertuju pada penyelesaian sisa laga. Namun, tahukah kalian, di balik layar, manajemen Persib Bandung dikabarkan sudah mulai memanaskan mesin untuk bursa transfer musim depan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih Boyan Hodak sudah menyodorkan daftar belanja demi membangun skuad Los Galacticos versi Maung Bandung. Jika rumor ini benar menjadi kenyataan, bersiaplah melihat kekuatan Persib yang jauh lebih mengerikan di musim 2026-2027. Dari sekian banyak nama yang diisukan, ada dua bintang kelas kakap yang saat ini paling santer dikabarkan masuk dalam radar utama Persib. Siapa saja mereka? Mari kita bedah satu persatu. Nama pertama yang sukses membuat heboh jagat maya adalah striker andalan timnas Irak, Aymen Hussein. Ya, kalian tidak salah dengar. Persib Bandung dikabarkan menaruh minat serius untuk memboyong penyerang jangkung yang baru saja membantu negaranya lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Kabar mengejutkan ini pertama kali ditiupkan oleh akun spesialis transfer sepak bola Asia, @FabrizioAsia. Dalam unggahannya yang memicu kehebohan, mereka menuliskan, "Breaking news, klub raksasa Indonesia, Persib Bandung sudah menyiapkan rencana transfer untuk musim 2027-2028. Pemain timnas Irak, Aymen Hussein, masuk dalam radar Maung Bandung." Bayangkan jika Aymen Hussein benar-benar berlabuh di GBLA. Dengan postur ideal, insting pembunuh di kotak penalti dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Asia,
lini depan Persib dipastikan akan menjadi mimpi buruk bagi bek-bek lawan di Liga 1 Indonesia. Ini bukan sekedar rumor biasa. Ini adalah sinyal ambisi besar manajemen untuk berbicara banyak, bukan hanya di kancah domestik, namun juga di level Asia. Jika nama pertama adalah kejutan berskala internasional, nama kedua adalah sosok yang sudah sangat mematikan di rumput Liga 1. Dia adalah Moussa Sidibé. Bagi yang mengikuti pergerakan Persib, nama winger lincah berdarah Mali ini sebenarnya bukanlah target baru. Di awal musim, Moussa Sidibé adalah buruan utama pelatih Boyan Hodak. Sayangnya cinta Persib kala itu harus bertepuk sebelah tangan lantaran proposal pendekatan mereka ditolak mentah-mentah oleh klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim. Namun roda nasib berputar. Pada jendela transfer Januari 2026, Moussa Sidibé akhirnya hijrah ke Liga 1 dan bergabung dengan Bayangkara FC. Hasilnya sensasional. Beradaptasi tanpa kendala, ia tampil brilian dan sukses mencatatkan statistik gila, 12 gol dan 6 assist hanya dalam 13 pertandingan. Melihat performa gacor sang mantan incaran, Boyan Hodak dikabarkan kembali meminta manajemen untuk membawa Sidibé ke Bandung musim depan. Kecepatan, visi bermain, dan ketajamannya di sepertiga akhir lapangan diyakini akan menyempurnakan skema serangan balik cepat ala Coach Boyan. Kedatangan Aimen Hussein dan Moussa Sidibé jelas bukan sekedar angan-angan kosong jika manajemen berani menebus harganya. Bayangkan kombinasi mati di lini serang Persib musim depan. Umpan-umpan matang dan tusukan tajam dari Moussa Sidibé diselesaikan dengan tandukan mematikan atau sepakan keras dari seorang Aimen Hussein. Jika dua mega transfer ini benar-benar terwujud, Maung Bandung tidak hanya bersiap untuk mempertahankan mahkota, tetapi juga menancapkan taringnya lebih dalam. Pertanyaannya sekarang, mampukah manajemen meyakinkan kedua bintang ini untuk berseragam biru kebanggaan Jawa Barat? Aroma persaingan panas, nilai tercium tajam. Laga yang paling ditunggu-tunggu seantero negeri. El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan seteru abadinya, Persib Bandung, akan segera tersaji pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026. Tepatnya pada hari Minggu, 10 Mei 2026 mendatang. Namun, alih-alih berfokus pada adu taktik di atas lapangan hijau, drama justru sudah dimulai dari luar arena. Kabar mengejutkan datang menghantam kubu tuan rumah. Persija Jakarta kini tengah dihantui ketidakpastian mengenai stadion mana yang akan menjadi palagan pertempuran menjamu skuad Maung Bandung. Rencana awal untuk menjamu Persib di Stadion Kebanggaan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan Jakarta Pusat, kini berada di ujung tanduk. Manajemen Macan Kemayoran dikabarkan harus melalui birokrasi yang rumit dan berkoordinasi intens dengan PSSI. Pasalnya, rumput dan fasilitas SUGBK tengah dipersiapkan secara khusus untuk agenda krusial Timnas Indonesia di FIFA Matchday terdekat. Skuad Garuda yang kini berada di bawah komando pelatih John Herdman dijadwalkan akan menggelar laga uji coba penting melawan Timnas Oman pada 5 Juni 2026. Demi menjaga kualitas lapangan untuk Timnas, ada potensi besar laga tensi tinggi Persija kontra Persib tidak mendapat lampu hijau untuk digelar di Senayan. Melihat situasi yang tidak menentu ini, kelompok supporter setia Persija, The Jakmania, tidak tinggal diam. Ketua Umum The Jakmania, Diki Budi Ramadan, langsung angkat bicara dan memberikan pernyataan tegas yang menyerupai sebuah ultimatum. Bagi Diki dan puluhan ribu Jakmania, laga melawan Persib bukanlah pertandingan biasa. Ini adalah soal harga diri. Oleh karena itu, ia mewajibkan manajemen untuk memastikan bahwa duel penuh gengsi ini harus dan wajib digelar di tanah Jakarta. Bermain di luar ibu kota untuk laga sekrusial ini dianggap akan mencederai marwah Persija sebagai tuan rumah. Di tengah desakan keras tersebut, jagat media sosial mulai diramaikan dengan berbagai skenario liar jika SUGBK benar-benar tertutup rapat. Skenario terbaik yang masih sejalan dengan tuntutan The Jakmania adalah memindahkan laga ke mahakaya baru ibu kota, yakni Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Namun, skenario terburuk yang paling ditakuti juga mulai mengemuka. Beredar rumor bahwa Persija terancam kembali menjadi tim musafir dan harus mengungsi jauh ke Pulau Dewata, tepatnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Jika skenario pahit ini yang terjadi,
Tentu ini akan menjadi kerugian besar bagi Persija yang kehilangan dukungan penuh pemain ke-12 mereka, sekaligus menjadi keuntungan psikologis bagi Persib Bandung yang datang sebagai tamu. Waktu terus berjalan menuju tanggal 10 Mei. Bola panas kini berada di tangan manajemen Persija Jakarta, pengelola stadion, dan pihak keamanan. Kemanakah akhirnya armada Macan Kemayoran akan menjamu Pangeran Biru? Apakah tuntutan harga mati bermain di Jakarta akan terpenuhi? Atau The Jakmania harus gigit jari melihat tim kebanggaannya menggungsi ke Bali? Pantau terus update terbarunya, karena El Clasico kali ini dipastikan akan memanas bahkan jauh sebelum peluit babak pertama dibunyikan.